Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, pemerintah memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 1445 Hijriah kali ini mendekati 200 juta pemudik. Angka ini tentu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2023. Sebelumnya pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna dengan agenda persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kementerian Perhubungan mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi lintas sektoral agar bisa menjalankan proses mudik sama baiknya dengan tahun 2023. Lantas pemirsa, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan mudik yang ceria dan penuh makna? Untuk membahasnya kita saat ini sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kanso. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik, salam sehat Pak Dirjen. Salam sehat selalu. Baik Pak Dirjen, ini terkait dengan persiapan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan mudik ceria penuh makna tahun 2023 ini. Lalu Pak Dirjen, kesiapan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini Pak Dirjen? Ya, jadi Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada 8 April. Ya, 8 April berarti H-2 ya, sebelum Lebaran, dan puncak arus balik berada di tanggal 14 April 2024. Nah, tadi dikatakan hampir 200 juta orang Indonesia akan mudik berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Persisnya 193 juta. Atau 71,7% warga Indonesia akan mudik Lebaran pada 2024. Dan dengan angka 193 juta ini ada kenaikan yang signifikan juga dibandingkan tahun lalu. Nah, prediksinya mudik jalur udara 4,44 juta orang, darat melalui kereta api 31,3 juta, bus 37,5 juta, mobil pribadi 35,42 juta, dan sepeda motor 31,12. Ya, tentu ada juga yang menggunakan jalur laut ya, dengan kapal laut Pelni misalnya. Ya, tetapi kalau kita lihat dari angka-angka tersebut, tetap yang mendominasi mudik adalah jalur darat. Ya, jalur darat, dan jalur darat yang mendominasi adalah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Apakah itu bus, mobil pribadi, ataupun sepeda motor. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi, yang terbanyak adalah yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Apakah itu mobil pribadi maupun sepeda motor, yang jumlahnya 66,64 juta orang. Ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri pengaturan jalur darat ya bagi pemerintah. Nah, Polri menyiapkan 5.000 lebih posko, 5.784 pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu untuk mengamankan ya prosesi mudik atau libur Lebaran ini. Kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan misalnya rekayasa lalu lintas, apakah itu melalui kontraflow, melalui one way, dan rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan mulai 5 April. Ya, memang sangat tergantung kepada kondisi lalu lintas pada saat itu. Pemudik yang melintasi tol diminta tidak terlalu lama berdiam di rest area. Dan ya, karena kalau terlalu lama bisa saja rest areanya, parkirannya itu membludak sampai keluar rest area, artinya memasuki jalan tol dan bisa memunculkan kemacetan. Juga keluar masuknya mobil di rest area ini bisa memunculkan kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas ya, terutama yang
masuk. Ya, kalau masuk biasanya lebih berbarengan, kalau keluar itu sendiri-sendiri, biasanya seperti itu. Nah, karena itu kita mengimbau pengelola rest area juga jangan berhenti untuk mengimbau para pengemudi yang beristirahat di rest area untuk jangan terlalu lama Ya. ya berhenti di rest area. Kemudian kita juga mengimbau masyarakat, ya, Kemenhub ini berulang kali Presiden juga sudah mengimbau masyarakat untuk lebih awal mudik untuk menghindari penumpukan ataupun kepadatan di puncak mudik ataupun puncak baliknya. Baik Pak Dirjen, berarti pada tahun 2024 ini jalur darat menjadi jalur yang paling banyak diminati oleh pemudik dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu Pak Dirjen, apakah untuk tahun 2024 ini adanya penyesuaian untuk tarif tol Pak Dirjen? Iya ada. Baru saja tadi Jasa Marga mengeluarkan press release yang menyebutkan bahwa akan ada diskon tarif tol 20% bagi masyarakat yang mudik lebih awal. Ya misalnya diskon itu akan dimulai pada 3 April hingga menjelang puncak arus mudik pada tanggal 6 hingga 8 April. Ya ini juga salah satu upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan ya supaya pemudik tidak menumpuk di puncak arus mudik ya tanggal 8 April itu, maka dibuatlah mekanisme diskon jalan tol ini supaya masyarakat memilih mudik lebih awal. Kemudian pemerintah juga akan membuka 7 ruas jalan tol fungsional selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Jalan tol fungsional tersebut ada yang di Pulau Sumatera, ada yang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 3 ruas tol fungsional ya selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Nah, di Pulau Sumatera ada 4 ruas tol fungsional. Nah, kemudian selama melintasi jalan tol fungsional, pemudik tidak dikenakan tarif alias gratis begitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu belum rapi benar jalan tol itu, tapi sudah bisa dilintasi. Ya, jadi gratis melintasinya. Dan informasi soal diskon tarif jalan tol selama Lebaran akan diinformasikan lebih lanjut ya setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Jalan Tol. Tadi saya sampaikan sudah ada press release dari Jasa Marga ya untuk memberikan diskon kepada pengguna jalan tol pemudik yang mudik lebih awal. Nah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan pihaknya bersama Jasa Marga memiliki sistem untuk menghitung jumlah pengendara yang melalui jalan tol pada saat tertentu. Jika terjadi penumpukan kendaraan yang parah, maka biaya jalan tol akan dibebaskan. Jadi misalnya kalau terjadi penumpukan ini kan biasanya di tempat pembayaran ya di tempat pembayaran. Nah ini bisa saja nanti kalau terjadi penumpukan akan dibebaskan supaya melintas di pintu tolnya itu bisa lebih cepat. Baik Pak Dirjen, kita akan bahas di segmen berikutnya mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menciptakan mudik ceria penuh makna. Namun kita akan jeda pariwara sejenak Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.